setelah itu saya bisa share screen. Oke. Nah, oke. Nah, bisa kelihatan kan ya screen yang saya share? PPT-nya kelihatan? Yep. Oke, sip. Kelihatan, Bu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di chat atau tanya langsung, boleh. Nah, jadi kita mulai. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang oligopoli. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas tentang monopoli. Jadi kalau monopoli itu ada market power ya, jadi ada satu satu penjual yang dia itu punya market power sehingga dia bisa menentukan harga. Nah, sekarang di kasus oligopoli kita akan punya beberapa perusahaan atau penjual yang mereka itu bersaing. Nah, jadi kuncinya di oligopoli itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh satu perusahaan itu akan mempengaruhi perusahaan lain. Jadi kalau misalnya perusahaan A melakukan X gitu, nah nanti perusahaan B itu juga akan mengikuti perusahaan A. Nah, jadi itu oligopoli. Oke, let's see. So, monopoly is an industry consisting a single firm. Jadi kemarin kita sudah bahas itu. A duopoly is an industry consisting of two firms. Jadi kalau duopoly itu firmnya ada dua. Nah, an oligopoly is an industry consisting of a few firm, particularly each firm's own price or output decision affect its competitors' profit. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, oligopoli ini dia consist of a few firms. Jadi ada beberapa, nggak kelihatan ya warna hijaunya. Oke. Pakai yang ini aja deh kalau gitu. Nah, jadi sama aja ya nanti. Jadi dia consist of a few firms. Jadi ada beberapa perusahaan di situ. Nah, nanti yang menarik dari oligopoli itu adalah keputusan terkait price dan output dari satu perusahaan itu akan mempengaruhi profit dari kompetitorsnya. Jadi Anda bayangkan misalnya perusahaan kendaraan, misalnya kita punya Honda, Yamaha, Suzuki, apalagi ya Honda, Yamaha, Suzuki misalnya. Nah, itu kalau satu perusahaan membuat pricing baru, itu pasti yang lain akan mengikuti. Nah, jadi itu contoh dari oligopoli. Nah, how do we analyze market in which the supplying industry is oligopolistic? Nah, jadi bagaimana cara kita melihat pasar kalau misalnya perusahaan-perusahaannya itu bersifat oligopoli atau oligopolistik. Nah, nanti kita akan belajar, tapi sebelum kita ke sana, caranya untuk menganalisis market dalam keadaan seperti itu, kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kita bayangkan bahwa sekarang sifatnya adalah duopolistik. Jadi nanti setelah kita tahu bagaimana menganalisis pasar dengan situasi duopolistik, barulah kita bisa menganalisis pasar dengan situasi oligopolistik. Oke? So consider duopolistic case of two firms supplying the same product. Jadi ada dua perusahaan yang menyediakan produk yang sama. Nah, di sini dengan duopoli tadi kita akan menganalisis quantity competition. Nah, quantity competition itu apa? Itu adalah keputusan untuk memproduksi berapa jumlah barang di satu perusahaan itu akan mempengaruhi perusahaan kompetitornya. Jadi misalnya perusahaan satu memutuskan untuk memproduksi X unit, nah itu nanti itu akan mempengaruhi profit perusahaan yang kedua. So assume that firms compete by choosing output level. Jadi goal kedua perusahaan itu adalah keduanya ingin memproduksi di titik output yang optimum. So if firm 1 produce Y1, jadi firm 1 memproduksi Y1, dan firm 2 memproduksi Y2 unit, maka total quantity supplied atau total kuantitas barang yang ada di pasar itu adalah Y1 ditambah Y2. So the market price will be P dikali Y1 ditambah Y2. Nah, ini adalah market price-nya. Nah, kita juga akan melihat cost function dari kedua perusahaan tersebut. Jadi misalnya cost function perusahaan 1 adalah C1Y1, cost function perusahaan 2 adalah C2Y2. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan profitnya. Nah, suppose firm 1 takes firm 2's output level of choice Y2 as given. Nah, jadi kuantitas output yang diproduksi oleh perusahaan 2 itu given sebagai Y2. Jadi perusahaan 2 akan memproduksi barang sebanyak Y2, maka nanti profit function perusahaan 1 akan seperti ini. Jadi dalam menghitung profit, karena ini duopoli, nah, si perusahaan 1 juga akan mempertimbangkan keputusan dari perusahaan 2. Jadi profit 1 atau ini kita lambangkan dengan pi 1 ya. Itu sama dengan pi 1 di sini karena kita mempertimbangkan Y2 juga, maka notasinya adalah pi 1 dalam kurung Y1 titik koma Y2. Nah, itu nanti sama dengan harga pasar. Nah, harga pasar tadi adalah P dikali Y1 tambah Y2 dikali jumlah barang yang diproduksi perusahaan 1 atau Y1 dikurangi cost dari memproduksi Y1 atau C1Y1. Nah, nanti tujuan dari perusahaan 1 itu adalah memaksimalkan profitnya dengan cara dia akan memilih output level yang paling optimum. Jadi akan memproduksi di titik output yang paling optimum. Nanti di perusahaan 2 juga sama ya, untuk perusahaan 2 karena dia nanti juga akan memperhitungkan apa yang dilakukan perusahaan 1, maka dia juga akan memasukkan fungsi output perusahaan 1 ke dalam profitnya dia. Nah, jadi ini untuk perusahaan 2. Ini untuk firm 2. Nanti kita juga akan menghitung yang firm 2. Nah, sekarang kita hitung dulu yang firm 1. Nah, jadi ini firm 1. Firm 1. Oke. Nah, suppose the market inverse demand function. Nah, jadi kalau kita mau mencari level output optimum, kita akan selalu menggunakan market inverse demand function. Nah, biasanya kan nanti kita akan mengetahui market demand, nah itu tinggal kita inverse-kan saja. Jadi ini market demand-nya itu adalah YT sama dengan 60 dikurangi P. Nah, ini adalah market demand-nya. Jadi market demand kan biasanya kan kuantitas adalah fungsi dari konstanta dikurangi price. Nah, itu kita inverse-kan. Jadi P-nya ditarik ke left hand side, Y-nya ditarik ke right hand side. Nah, jadinya seperti ini. Oke, nah jadi ini adalah inverse demand function-nya. PYT sama dengan, jadi YT ini adalah output total, PYT sama dengan 60 dikurangi YT. Nah, di sini kita diketahui di soal bahwa total cost function untuk perusahaan 1 adalah Y1 pangkat 2, sedangkan total cost function untuk perusahaan kedua adalah 15 Y2 ditambah Y2 kuadrat. Oke? Nah, sekarang kita masukkan ke fungsi profitnya. Perusahaan 1 dulu ya. Nah, jadi fungsi profit perusahaan 1 ini sama dengan ini inverse demand function-nya, karena inverse demand function ini kan P. Nah, P. Jadi tadinya yang P dikurangi YT di sini. Ini P dikurangi YT kan. Nah, karena agak nge-lag ya ini layarnya. Oke. Nah, karena di sini P dikurangi YT dan kita tahu YT itu sama dengan Y1 tambah Y2. Nah, maka kita transformasi 60 dikurangi YT menjadi 60 dikurangi Y1 dikurangi Y2. Nah, oleh karena itu di sini kita punya P-nya sama dengan 60 dikurangi Y1 dikurangi Y2. Kalikan Y1, jumlah barang yang kita produksi sebagai perusahaan 1. Nah, dikurangi Y1 kuadrat. Y1 kuadrat ini apa? Ini adalah cost. Ini adalah cost dari perusahaan 1. Nah, jadi sedangkan ini adalah quantity-nya. Nah, jadi seperti biasa ya, profit itu revenue dikurangi cost atau P dikali Q dikurangi dengan cost. Nah, sudah. Maka
Berikutnya, kita akan mencari output yang optimum kan. Nah, untuk mencari output yang optimum, kemarin minggu lalu kita sudah belajar, kita cari turunan pertama dari profit terhadap kuantitas Y1. Nah, jadi persamaan ini itu kita turunkan terhadap Y1. Nah, nanti jadinya sama dengan 60 dikurangi 2Y1 dikurangi Y2 dikurangi 2Y1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, barulah kita bisa tentukan nanti berapa output Y1 yang akan kita produksi. So, for given Y2, firm one's profit function, ini tadi kita sudah bahas, profit functionnya seperti ini. Lalu kita cari turunan pertama terhadap Y1, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita transformasi, jadi Y1-nya kita pindahkan ke left hand side, jadi kita cari Y1. Nah, maka nanti kita akan punya Y1 sama dengan 15 dikurangi seperempat Y2. Nah, jadi ini adalah total output yang optimum. Output optimum. Nah, output optimum ini adalah kita menyebutnya sebagai best response to Y2. Oke, ada pertanyaan sepertinya. Oke, kalau Anda tidak bisa menggunakan kamera, saya tidak masalah kalau Anda tidak menyalakan kamera, jadi santai aja. If you want to put your camera on, it's okay. If you don't want to, it's also okay. I don't mind. Jadi santai aja. Jadi ini kalau kita mencari Y1 sama dengan 15 dikurangi seperempat Y2. Ini adalah level output optimum. Jadi kalau misalnya firm 2 itu memproduksi Y2, nah itu firm 1 itu akan mengalami output yang optimum jika dia memproduksi di poin ya di titik 15 dikurangi seperempat Y2. Nah, ini kita menyebutnya sebagai best response. Jadi tadi kan kita mengetahui bahwa firm 2 akan memproduksi Y2, jadi di output berapa supaya profit kita optimum, nah itu di output 15 dikurangi seperempat Y2. Ini disebut juga sebagai best response to Y2 atau di sini kita lambangkan notasinya sebagai R1 dalam kurung Y2. Nah, jadi R1 ini adalah responnya perusahaan 1 dalam kurung Y2 itu terhadap Y2. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya. Jadi ini adalah R1Y2 atau best response perusahaan 1 terhadap Y2. Oke, lanjut. Nah, jadi kita bisa gambarkan kurvanya di sini. Kalau dengan persamaan ini 15 dikurangi seperempat Y2, nah maka di sini kita tahu bahwa kalau misalnya Y1 sama dengan 0, nah maka nanti kita akan memproduksi Y2 sebanyak 60. Tapi kalau misalnya Y2 sama dengan 0, maka kita bisa memproduksi Y1 sebanyak 15. Nah, jadi ini jumlah Y1 maksimum yang bisa kita produksi kalau misalnya Y2-nya 0. Ini adalah jumlah maksimum Y2 yang bisa kita produksi kalau misalnya Y1-nya 0. Nah, kita sudah punya 2 titik, nah maka kita bisa tarik garis yang warna kuning ini. Nah, jadi ini adalah reaction curve dari perusahaan 1. Jadi, kalau misalnya perusahaan 2 akan memproduksi Y2, nah maka nanti perusahaan 1 itu bisa memproduksi output sepanjang garis yang berwarna kuning ini. Jadi, either dia memproduksi 60 Y2 dan 0 Y1, Jadi dia akan memproduksi di titik sepanjang garis warna kuning ini. Seperti itu. Oke. Nah, nanti tujuan kita membuat garis ini adalah kita ingin melihat bagaimana perusahaan 2 nanti, jadi kita kan menemukan reaction curve untuk perusahaan 1. Nanti setelah ini kita akan mencari reaction curve perusahaan 2 dan kita lihat di titik mana mereka bersinggungan.
Nah, di titik yang bersinggungan itu adalah output yang paling optimum untuk kedua perusahaan. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Tadi seperti yang saya bilang ya, sekarang kita akan cari profit function untuk perusahaan yang kedua. Rumusnya sama ya. Jadi pi Y2 titik koma Y1 ini adalah market price, tadi sama kan market price-nya dikalikan quantity Y2. Nah, dikurangi ini adalah cost dari perusahaan yang kedua atau C2. Oke, kita hitung saja. Nah, kalau sudah dijabarkan seperti ini persamaannya, untuk mencari output optimum, kita cari turunan pertama profit terhadap Y2. Nah, turunkan saja terhadap Y2. Jadi kita punya 60 dikurangi Y1, dikurangi 2Y2, dikurangi 15, dikurangi 2Y2. Nah, sama dengan 0. Nah, nanti kita akan ketemu, nah ini kalau misalnya Y2-nya kita pindahkan ke left hand side, kita akan ketemu persamaan Y2 itu sama dengan 45 dikurangi Y1 per 4. Nah, ini kita sebut sebagai base response. Nah, ini salah cetak. Ini harusnya firm to base response to Y1. Jadi, ini adalah base response-nya firm 2 terhadap Y1. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita punya dua base response nih. Base response-nya perusahaan pertama dan base response-nya perusahaan yang kedua. Nah, langkah berikutnya kita cari reaction curve untuk perusahaan yang kedua. Nah, reaction curve-nya seperti ini. Jadi kita umpamakan kalau misalnya Y1 sama dengan 0, nanti Y2 sama dengan 45. 45 per 4. Kalau misalnya Y2-nya sama dengan 0, nanti Y1-nya adalah 45. Oke. Nah, jadi ini adalah reaction curve untuk perusahaan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat reaction curve perusahaan satu dan perusahaan yang kedua. Nah, kita akan mencari equilibrium kan? An equilibrium is when each firm is when each firm's output level is best response to the other firm. Nah, jadi nanti equilibrium itu adalah ketika kita mencari intersection antara best response perusahaan satu dengan best response perusahaan yang kedua. Nah, jadi di equilibrium ini neither wants to deviate from its output level. Nah, jadi ketika kita ketemu titik equilibriumnya itu adalah titik di mana kedua perusahaan itu tidak ingin berpindah dari titik itu. Kenapa? Karena di titik tersebut kedua perusahaan berada di optimum level of output mereka. Nah, jadi a pair of output level Y1 bintang, Y2 bintang itu kita sebut sebagai Cournot-Nash equilibrium. Nah, jadi Cournot-Nash equilibrium ini adalah ketika kedua perusahaan itu berada di optimal output mereka, keduanya berada di best response mereka. Nah, ini kita notasikan dengan Y1 bintang dan Y2 bintang. Jadi kalau mereka berdua ada di Y1 bintang dan di Y2 bintang, keduanya optimum dan keduanya tidak ingin berpindah dari titik tersebut. Nah, kita menyebutnya sebagai Cournot-Nash equilibrium. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita cari ya masing-masing Y1 bintang dan Y2 bintang itu berapa. Nah, ini kan tadi persamaan Y1 bintang kita. 15 dikurangi 1/4 Y2. Nah, untuk Y2 bintangnya tadi persamaan kita adalah 45 dikurangi Y1 bintang dibagi 4. Nah, sekarang tinggal kita cari persamaannya saja. Misalnya, kita masukkan Y2 ke dalam persamaan Y1. Nah, maka kita akan mencari Y1 sama dengan 15 dikurangi 1/4 dikalikan 45 dikurangi Y1 bintang dibagi 4. Nah, nanti ketemu Y1 bintangnya sama dengan
13. Nah, kalau Y1 bintang sudah ketemu 13, nah ini tinggal masukkan kembali saja ke persamaan Y2. Nah, jadi nanti kita akan ketemu Y2 sama dengan 8. Jadi Y1 sama dengan 13 dan Y2 sama dengan 8. Nah, nanti titik Cournot-Nash equilibrium itu adalah ketika perusahaan 1 memproduksi 13 unit Y1 dan perusahaan 2 memproduksi 8 unit Y2. Nah, jadi ini Cournot-Nash equilibrium-nya adalah 13,8. Oke. Jadi Nash equilibrium-nya, Cournot-Nash equilibrium-nya adalah di titik 13,8. Nah, berikutnya, nah kita lihat ke kurvanya ya. Jadi nanti kurvanya seperti ini. Interseksi antara perusahaan reaction curve perusahaan 1 dan reaction curve perusahaan yang kedua. Nah, titik ini, nah titik yang ada di sini, titik singgung reaction curve ini adalah Cournot-Nash equilibrium, di mana perusahaan 1 memproduksi 13 dan perusahaan 2 memproduksi 8. Oke. Nah, lanjut. So far so good ya. Nah, generally, given firm 2's chosen output level Y2, firm 1's profit function is, nah, jadi ini hanya menjelaskan formulanya in general. Nah, jadi biasanya profit untuk perusahaan 1, given outputnya perusahaan 2 itu seperti ini. P dikali Y1 tambah Y2, Y1 tambah Y2 ini adalah output yang ada di pasar, dikalikan Y1 dikurangi C1. Nanti profit maximization-nya seperti tadi, tinggal dicari turunan pertamanya. Nah, nanti the solution Y1 sama dengan R1 Y2 itu adalah firm 1's Cournot-Nash reaction to Y2. Nah, jadi ini adalah Cournot-Nash reaction-nya firm 1 untuk reaksi terhadap Y2. Untuk yang perusahaan 2 juga sama. Jadi profitnya dicari dengan cara P dikali Y1 tambah Y2 dikali Y2 dikurangi C2 Y2. Nah, cari turunan pertamanya. Lalu nanti reaction-nya, base reaction-nya itu adalah Cournot-Nash reaction dari perusahaan 2 terhadap perusahaan 1. Oke, sama aja. Nah, jadi ini quantity competition itu Cournot-Nash equilibrium adalah interseksi dari kedua reaction curve antara perusahaan 1 dengan perusahaan yang kedua. Oke. So far so good. Kalau so far so good, sekarang kita masuk ke ISO profit curve. Jadi, saya mau tanya Bu. Silahkan. Tadi kan untuk itu perusahaan 1 dengan perusahaan 2, kalau misalnya dia memiliki total cost yang beda, otomatis kan dia juga beda hasilnya. Kalau misalnya dia memiliki total cost yang identik ya atau hampir sama, itu gimana Bu? Oke, thank you. Nah, jadi kalau misalnya dia memiliki fungsi cost yang sama, ya nanti kita akan menghitungnya dengan cara yang sama. Maksud saya kita akan tetap menghitungnya dengan cara yang kita lakukan di sini. Jadi tetap cari profit perusahaan 1 dengan cara P dikali quantity dikurangi cost. Nah, lalu kita setelah ketemu fungsi profit dari perusahaan 1 dan 2, kita temukan reaction curve untuk perusahaan 1 dan 2 dan cari interseksinya. Jadi nggak ada yang berbeda di sini. Jadi entah nanti cost-nya itu fungsinya sama atau fungsinya beda, itu cara hitungnya sama saja.
Nah, yang beda itu nanti mungkin bentuk curve-nya, bentuk garisnya ini akan beda. Nah, nanti sorry. Nah, nanti apakah bentuk curve-nya itu sama atau tidak? Nah, itu nanti Anda bisa coba sendiri. Jadi coba membuat persamaan dengan fungsi total cost yang sama antara kedua perusahaan. Aduh, ini, nah oke. Tapi cara hitungnya tetap sama. Jadi nggak masalah ya, entah fungsi cost-nya itu sama atau beda dari kedua perusahaan. Yang beda nanti adalah bentuk curve-nya. Nah, bentuk curve-nya seperti apa? Coba sendiri nanti setelah ini di rumah. Oke, lanjut. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, lanjut. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke ISO Profit Curve. Nah, jadi ISO Profit itu apa? Nah, sebelum ini kan kita tahu ada istilah ISO Cost. Nah, ISO Cost ini, dan juga kita sudah pernah membahas ISO Quan. Nah, ISO Cost sama ISO Quan itu kurva yang di sepanjang titik kurva tersebut, cost-nya pulang. Jadi ISO Cost itu adalah kurva yang di sepanjang kurva tersebut itu cost-nya sama, sedangkan ISO Quan itu adalah kurva yang di sepanjang kurva tersebut itu quantity yang diproduksi sama. Nah, sekarang kita punya ISO Profit. Nah, jadi ISO Profit nanti juga sama ya konsepnya. Jadi di sepanjang kurva tersebut itu profitnya sama. So for firm 1, an ISO profit curve contains all the output pairs, jadi Y1, Y2, giving the firm 1 the same profit level. Nah, jadi nanti ISO cost itu menjelaskan kombinasi antara Y1 dan Y2, jadi kuantitas Y1 dan Y2, di mana di sepanjang kurva kombinasi tersebut, itu level profitnya atau P1-nya, itu pi 1-nya itu sama. Nah, what does ISO profit curve look like? Nah, seperti apa ISO profit? ISO profit itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi with Y1 fix, firm 1's profit increase as Y2 decrease. Nah, jadi dia modelnya seperti ini ya, dan semakin dekat dengan sumbu X, nah itu kan kalau semakin dekat dengan sumbu X, itu artinya Y2 diproduksi makin sedikit, itu nanti profitnya makin profit untuk perusahaan satu, itu semakin tinggi. Seperti itu. Nah, jadi semakin dekat ke sumbu X atau sumbu Y1 di sini, profit perusahaan satu itu semakin tinggi. Ini adalah ISO profit. Nah, let's have a question here. Nah, kalau misalnya firm 2 ini memilih untuk memproduksi di titik Y2 aksen, nah berarti kan dia akan memproduksi di sepanjang garis putus-putus ini. Nah, along the line Y2 sama dengan Y2 aksen is the output left where along the line Y2 equals to Y2 aksen is the output level that maximize firm 1's profit. Nah, di sini karena Y2 itu diproduksi sebanyak Y2 aksen, kita akan memilih di level output yang mana itu profit perusahaan satu maksimum. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa the profit attaining the highest ISO profit curve for firm 1. Nah, jadi ISO profit yang paling tinggi itu adalah kalau kita pilih, kita memproduksi Y1 itu di sini. Di yang bersinggungan dengan garis ISO profit yang berwarna hijau. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa ISO profit itu semakin dia dekat ke sumbu X atau semakin dia dekat ke sumbu X, sumbu X, nah maka nanti profit untuk perusahaan satu itu semakin tinggi. Jadi semakin dekat ke sumbu X,
Nanti profit perusahaan satu makin tinggi. Nah, oleh karena itu kita akan pilih ISO profit yang paling dekat dengan sumbu X, yaitu garis yang warna hijau. Jadi kita akan memproduksi Y1 di titik yang saya lingkari tersebut. Meskipun sebenarnya kita juga bisa memproduksi di sini, maupun di sini, maupun di sini, maupun di sini. Tapi profit yang paling optimum adalah yang ISO profitnya paling dekat ke sumbu X, yaitu di ISO profit yang berwarna hijau. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa Y1 aksen ini, nah, Y1 aksen ini adalah best response to Y2 aksen. Seperti tadi ya, waktu kita menghitung output Y1 bintang dan Y2 bintang, itu Y1 bintang adalah best response untuk Y2 bintang. Nah, di sini Y1 aksen adalah best response untuk Y2 aksen. Nah, jadi best response ini identik dengan kuantitas. Oke, lanjut. Nah, jadi karena dia adalah best response, kita juga bisa lambangkan si Y1 aksen itu sebagai R1 atau respon perusahaan 1 dalam kurung Y2 aksen terhadap Y2 aksen. Nah, jadi best respon perusahaan 1 terhadap Y2 aksen. Cara bacanya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalnya perusahaan 2, lalu dia mengubah produksinya menjadi Y2 aksen, nah maka di sini best response kita itu adalah yang berada di garis ISO profit yang berwarna, kurva ISO profit yang berwarna merah, yaitu yang di sini. Jadi best response untuk Y2 aksen itu ada di titik ini. Oke, nah jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita menarik titik puncak di setiap ISO profit curve ini, maka kita akan menarik garis putih ini. Nah, garis putih ini adalah reaction curve. Nah, jadi reaction curve tadi itu sebetulnya adalah garis yang kita tarik dari banyak ISO profit. Nah, jadi tadi kan kita punya reaction curve kan yang kita cari dengan mencari turunan pertama dari profit terhadap output tadi. Nah, itu sebetulnya adalah sama juga ketika kita menarik garis dari setiap titik puncak dari ISO profit perusahaan satu. Nah, itu reaction curve. Jadi reaction curve itu tadi selain bisa dicari dengan menggunakan kalkulus tadi sebelum ini, dia juga bisa dicari dengan cara menarik garis dari titik puncak setiap kurva ISO profit. Nah, seperti itu. Oke, nah, lanjut. Nah, sekarang untuk yang ISO profit perusahaan 2. Nah, kalau perusahaan 2, itu dia nanti profitnya semakin tinggi, itu semakin dekat ke sumbu Y. Jadi semakin dekat sumbu Y, nah itu nanti profit perusahaan 2 semakin tinggi. Nah, makanya di sini ISO profitnya kita cari yang semakin dekat dengan sumbu Y. Jadi semakin ke kiri ya. Kalau tadi perusahaan 1 kan semakin ke bawah, yang ini semakin ke kiri. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini kalau kita tarik juga garis dari setiap titik puncak ISO profitnya perusahaan 2, kita juga akan ketemu reaction curve dari perusahaan 2. Oke, nah, R2 terhadap Y1. Oke, nah ini adalah tentang ISO profit. Nah, jadi konsep ISO profit yang akan kita pelajari seperti tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan dulu mungkin?
Kalau misalnya nggak ada, saya akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan ketemu konsep collusion atau kolusi. Nah, jadi are the Cournot's equilibrium profits the largest that the firms can earn in total? Nah, jadi apakah Cournot's equilibrium profit itu adalah yang paling besar yang bisa didapatkan oleh perusahaan? Nah, jawabannya jadi kalau misalnya Y1 bintang dan Y2 bintang, ini adalah Cournot's equilibrium. Nah, apakah ada level output lain selain Y1 bintang dan Y2 bintang itu yang akan memberikan profit lebih besar ke kedua perusahaan? Nah, kalau misalnya kita hanya melihat dari Cournot's equilibrium saja, maka tadi kan kita menyimpulkan bahwa di titik ini perusahaan itu tidak ingin berpindah ke titik lain. Karena apa? Karena ini adalah titik optimum bagi kedua perusahaan. Nah, tapi apakah sebetulnya kedua perusahaan kalau pindah dari titik ini itu bisa mencapai profit yang lebih tinggi? Nah, jawabannya adalah wait, ini belum jawaban. Are there any other output level is higher? Nah, jadi kalau di Cournot equilibrium, Cournot's equilibrium, nah itu kan sebetulnya daerah profit itu adalah yang saya arsir ini. Nah, tapi kalau misalnya mereka bisa mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan juga bisa mengarsir daerah ini dan juga daerah ini, nah itu maka dia akan bisa memiliki profit yang lebih tinggi daripada Cournot's equilibrium. Jadi di sebelah sini higher profit 1 dan yang di sebelah sini adalah higher profit 2. Nah, tapi bagaimana perusahaan bisa supaya tidak bingung, saya hapus dulu. Nah, jadi di sini profit maksimum dari kedua perusahaan itu hanya di titik yang ini saja. Nah, jadi daerah ini. Nah, ini kalau misalnya kedua perusahaan itu bisa berpindah, memindahkan titiknya misalnya ke sini, nah itu nanti profitnya tentu akan lebih tinggi, baik untuk perusahaan satu maupun perusahaan dua. Kalau bisa dipindah ke sini, nah tentu akan lebih tinggi lagi, baik perusahaan satu maupun perusahaan dua. Nah, bisakah kedua perusahaan ini memiliki profit yang lebih tinggi di luar Cournot's equilibrium? Nah, jawabannya jadi ini bisa, tapi dengan catatan mereka harus menggeser titik equilibriumnya ke daerah yang membuat ke titik yang membuat daerah profitnya lebih luas dari sebelumnya. Nah, jadi caranya adalah dengan mereka melakukan kolusi. Nah, jadi ini kenapa Nash equilibrium-nya itu titik profitnya hanya di satu titik ini saja. Nah, ini karena kita asumsikan bahwa saya gambar yang lebih jelas. Nah, itu kan di sini. Nah, jadi kenapa Cournot-Nash equilibrium itu hanya sebatas ini saja? Karena di sini kita asumsikan bahwa kedua perusahaan itu bersaing. Mereka adalah rival. Nah, jadi karena mereka adalah rival, itu mereka ingin tidak ingin kalah satu sama lain kan pasti. Nah, tapi mereka tidak bekerja sama. Jadi kalau mereka tidak bekerja sama, itu kan pasti masing-masing hanya mementingkan optimisasinya perusahaannya masing-masing. Jadi perusahaan satu hanya fokus di saya ingin profit saya yang paling banyak, perusahaan dua juga saya ingin mendapatkan profit yang paling banyak. Nah, oleh karena itu, karena mereka rival dan mereka tidak bekerja sama, jadi informasi yang dimiliki perusahaan masing-masing itu terbatas. Jadi hanya sekedar perusahaan satu hanya memiliki informasi tentang cost-nya dia sendiri, tentang fungsi produksinya dia sendiri. Perusahaan dua juga hanya memiliki informasi tentang cost-nya dia sendiri dan fungsi produksinya dia sendiri. Nah, karena dia rival, jadi mereka hanya bisa memaksimumkan informasi yang mereka miliki. Oleh karena itu,
kita akan punya titik equilibrium hanya di sini. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak rival, mereka bekerja sama, nah nanti mereka bisa bikin kesepakatan. Mereka bisa bikin kesepakatan misalnya, hey, perusahaan satu, kamu memproduksi sebesar Y1 double star dong, nanti saya akan memproduksi Y2 double star. Nanti profit kita berdua akan lebih tinggi. Atau mereka bisa bikin kesepakatan, mari kita produksi lebih banyak lagi agar profit kita lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya mereka tidak rival, mereka melakukan kolusi, nah jadi teamwork ini adalah collusion, itulah keadaan yang bisa membuat kedua perusahaan memiliki profit yang lebih tinggi daripada Cournot-Nash equilibrium. Jadi asumsi yang terpatahkan di sini adalah asumsi bahwa mereka berdua adalah rival atau mereka berdua bersaing. Oke? Oke, so let's go back to this explanation here. Nah, collusion. So there are profit incentive for both firms to cooperate atau bekerja sama by lowering their output levels. Nah, this is a collusion. Nah, jadi kita menyebutnya sebagai collusion. Firms that collude are said to have formed cartel. Nah, jadi kolusi ini salah satu bentuknya adalah kartel. If firms form a cartel, how should they do it? Nah, jadi kalau misalnya mereka mau melakukan kartel, itu gimana caranya mereka melakukannya? Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Nah, suppose the two firms want to maximize their total profit and divide it between them. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kedua perusahaan ingin memaksimumkan total profitnya dan membaginya di antara mereka. Their goal is to choose cooperatively output level Y1 dan Y2 that maximize. Nah, di sini kita punya perhitungan profit yang sedikit berbeda dari yang tadi. Jadi kalau tadi kita punya dua fungsi profit kan, profit untuk perusahaan satu dan perusahaan dua, sekarang kita punya profit M. Nah, jadi profit M ini untuk kedua perusahaan. Jadi pi M ini apa ya? Saya asumsikan M ini maximize. Nah, jadi profit maksimum untuk Y1, Y2 itu sama dengan price. Nah, price di pasar itu kan ini ya. P dikali Y1 plus Y2. Karena apa? Karena jumlah output di pasar itu adalah Y1 plus Y2 dikali quantity atau kuantitas di pasar yang juga Y1 plus Y2. Jadi ini kuantitasnya. Nah, dikurangi cost. Nah, kita punya dua cost di sini sekarang. Cost perusahaan 1 dan cost perusahaan 2. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. The firms cannot do worse by colluding since they can cooperatively choose their Cournot-Nash equilibrium output level and so earn their Cournot-Nash equilibrium profit. So collusion must provide profit at least at large as their Cournot-Nash equilibrium profit. Nah, jadi kolusi itu harus bisa mengenerate profit yang paling tidak sebesar Cournot-Nash equilibrium profit. Kalau misalnya nggak bisa, ya buat apa berkolusi? Malah lebih baik tidak berkolusi. Kalau misalnya kolusi tidak bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi daripada Cournot-Nash equilibrium. Nah, di sini tadi awalnya, saya merevise ucapan saya yang sebelumnya ya. Jadi tadi kalau saya bilang dengan memproduksi output lebih banyak nanti profitnya lebih tinggi, nah itu salah, kebalik. Jadi dengan memproduksi output lebih sedikit itu nanti profitnya yang lebih tinggi. Nah jadi tadi awalnya mereka berdua memproduksi di titik Y1 star dan Y2 star, lalu sekarang sepakat untuk memproduksi lebih sedikit di Y1 aksen dan Y2 aksen. Nah, maka di sini dia akan punya profit yang lebih tinggi. Jadi higher profit 1 dan higher profit 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika mereka berdua memproduksi di Y1 aksen dan Y2 aksen, mereka mendapat profit yang lebih tinggi daripada ketika memproduksi di Y1 star dan Y2 star.
Nah, lalu mereka berkolusi lagi dan akan memproduksi output sekarang di satu double aksen dan di Y2 double aksen. Nah, ini kita bisa lihat bahwa itu juga higher profit untuk kedua firm. Nah, jadi kolusi itu intinya kedua perusahaan itu sepakat aja. Nanti kita mau memproduksi output berapa supaya profit kita berdua itu bisa lebih tinggi. Apakah hal ini ethical? Ya, sebetulnya tergantung kasus. Nah, jadi kalau misalnya kasus ini terjadi di perusahaan yang dia bukan perusahaan yang dalam artian misalnya tidak ditentukan oleh pemerintah untuk memiliki market power atau untuk dijadikan kartel, nah ini tidak etis. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut memproduksi barang yang sangat misalnya sangat penting untuk kemaslahatan umat misalnya, dan oleh pemerintah ditentukan bahwa mereka boleh melakukan kartel, nah itu maka ini menjadi tidak ethical. Nah tapi sebetulnya ini adalah salah satu hal yang tidak ethical. Karena apa? Karena sebetulnya dia mendistorsi pasar. Jadi titik pasar yang equilibrium tadi itu jadi terdistorsi karena adanya kolusi. Nah, pasar kalau terdistorsi maka ada welfare yang hilang. Kita sudah belajar itu kan kemarin. Kalau ada distorsi pasar, maka nanti ada deadweight loss, ada welfare yang hilang, baik dari pihak terutama dari pihak customer. Nah, jadi ada welfare yang hilang. Nah, di sini misalnya sekarang mereka sepakat untuk memproduksi di Y1 dan Y2 ini tilde, ini namanya adalah lambang tilde. Ini Y1 dan Y2 tilde maximize firms 1 profit while leaving firms 2 profit at the Cournot-Nash equilibrium level. Nah, jadi kalau dia memproduksi di level Y1 dan Y2 tilde, itu perusahaan satu akan mendapat profit yang lebih tinggi daripada Cournot-Nash equilibrium, tapi perusahaan dua akan mendapat profit sama dengan Cournot-Nash equilibrium. Nah, sedangkan yang di Y2 bar dan di Y1 bar, ini harusnya Y1 bukan Y2. Y2 bar ini perusahaan 2 akan mendapatkan profit yang lebih tinggi sementara perusahaan 1 di Cournot-Nash equilibrium. Nah, jadi berdasarkan informasi ini kita bisa jadi tergantung kesepakatan kedua perusahaan ya. Apakah kedua perusahaan itu sepakat memproduksi di Y tilde, Y bar, atau di yang Y aksen dan Y double aksen tadi. Cuman di sini informasinya adalah kalau misalnya memproduksi di Y aksen dan Y double aksen, itu profit kedua perusahaan itu menjadi lebih tinggi. Tapi kalau misalnya di Y tilde, ini nanti perusahaan satu akan tetap di Cournot-Nash equilibrium. Dan kalau yang di Y bar, ini nanti, yang di Y tilde itu perusahaan 2 akan tetap berada di Cournot-Nash equilibrium, sementara yang di Y bar itu perusahaan satu akan tetap di Cournot-Nash equilibrium. So the path of output pairs that maximize one's firm profit while giving the other firms at least its Cournot-Nash equilibrium profit. Nah, jadi one of this output must maximize the total swing. Nah, jadi the path of output pairs that maximize one firm's profit while giving the other firms at least its Cournot-Nash equilibrium profit. One of these output pairs must maximize the cartel's joint profit. Nah, jadi bisa saja kedua perusahaan itu memilih jalur yang seperti Y tilde dan Y bar tadi. Jadi salah satu tetap di Cournot-Nash equilibrium, satu perusahaan berada di profit di atas Cournot-Nash equilibrium. Nah, ini bisa saja terjadi selama joint profit kedua perusahaan itu lebih tinggi daripada Cournot-Nash equilibrium. Nah, jadi ini yang pi M tadi, itu yang joint profit. Kalau perusahaan satu dan perusahaan dua sepakat, bisa saja itu
terjadi. Nah, Y1M dan Y2M ini melambangkan output level that maximize the cartel's total profit. Nah, jadi ini adalah titik di mana output untuk kartel ini optimum. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, is such cartel stable? Apakah kartel seperti ini itu stabil? Atau, dan pertanyaan yang kedua, does one firm have an incentive to cheat on the other? Nah, ini juga menarik ya. Tadi kita membahas tentang kenapa kedua perusahaan ingin berkolusi. Sekarang kita bahas apakah ada kemungkinan ada perusahaan yang nanti cheat atau mengkhianati perusahaan yang satunya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya firm 1 terus-menerus memproduksi pada titik Y1M, is it profit maximizing for firm 2 to continue to produce pada Y2M? Nah, jadi kalau misalnya firm 1 itu memproduksi pada Y1M terus-menerus, nah itu apakah bagi perusahaan 2 itu profit maximizing untuk memproduksi Y2M terus-menerus? Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi oke. Kita lihat dulu. Jadi tadi ya pertanyaan yang ketiga ini, kalau misalnya perusahaan 1 memproduksi Y1M, apakah memproduksi Y2M itu profit maximizing bagi perusahaan 2? Nah, maka kita lihat dulu. Profit maximizing respon dari perusahaan 2 itu adalah ini kan Y2 sama dengan R2 Y1M. Jadi respon perusahaan 2 terhadap Y1M. Nah, jadi Y2 sama dengan, jadi best response perusahaan 2 ini adalah yang warna pink. Jadi ini, yang warna kuning. Jadi ini adalah reaction curve dari perusahaan 2. Sedangkan yang perusahaan 1 itu reaction curve-nya itu adalah yang pink. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan 1 itu memproduksi di titik ini. Nah, ini harusnya best response untuk perusahaan 2 itu adalah yang ini, titik yang ini. Jadi cari level output di mana perusahaan 2 itu menyinggung garis yang berwarna kuning. Nah, jadi kalau dia hanya memproduksi di titik Y2M terus-menerus, nah maka ini dia sebenarnya tidak berada di titik best reaction. Nah, supaya dia berada di best reaction, itu dia harus menyenggol garis yang berwarna kuning, harus mengalami titik yang berada di garis yang berwarna kuning. Karena kalau tidak, dia ini sebetulnya tidak berada di best reaction. Nah, jadi base reaction-nya R2 terhadap Y1M itu harusnya di level yang saya lingkari ini, bukan di sini. Nah, jadi firm 2's profit maximizing response untuk Y1M itu adalah lebih besar daripada Y2M. Nah, jadi tadi kalau misalnya perusahaan 1 terus-menerus berproduksi di titik Y1M, maka profit maximizing untuk perusahaan 2 itu adalah untuk memproduksi di atas Y2M. Karena kalau dia tetap memproduksi di titik Y2M, maka perusahaan 2 itu tidak pada kondisi profit maximizing. Nah, jadi seperti itu. Jadi firm 2's profit increase if it cheats on firm 1. Nah, jadi tadi ketika kedua perusahaan mau berkolusi, itu mereka berdua sepakat bahwa, hey, ayo kita memproduksi di titik Y1M dan titik Y2M. Nah, tapi setelah terus-menerus dilakukan, perusahaan 2 itu mengevaluasi best reaction-nya dia, dan dia menemukan bahwa best reaction-nya dia itu adalah terhadap Y1M itu sebetulnya kalau misalnya dia memproduksi lebih banyak daripada Y2M. Jadi tidak di level Y2M. Tapi di atasnya Y2M. Nah, tapi kalau perusahaan 2 memproduksi di atas Y2M, maka dia
sebetulnya sudah melanggar kesepakatan di kolusi, atau kita bisa bilang bahwa perusahaan 2 itu cheat. Nah, tapi kalau dia cheat, dia akan punya base reaction dan dia akan pada situasi profit maximizing. So, oleh karena itu akan besar kemungkinan bahwa perusahaan 2 ini akan melakukan cheating. Nah, jadi tadi pertanyaan apakah kolusi itu stable? Jawabannya tidak selalu. Jadi tergantung. Collusion itu stable, jadi dia itu stable. Itu kalau misalnya kedua perusahaan itu berada pada level base reaction-nya masing-masing. Nah, jadi kalau kedua perusahaan itu berada di dalam base reaction-nya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi misalnya ya di titik Y, misalnya di titik Y1M itu adalah base reaction-nya perusahaan 1, dan di titik Y2M itu adalah base reaction-nya perusahaan 2. Nah, ini nanti kolusinya akan stable, tidak ada yang akan cheat. Nah, tapi di sini kita menemukan bahwa base reaction-nya perusahaan 2 itu bukan di Y2M, bukan di Y2M. Nah, maka perusahaan 2 akan cheat. Nah, di situasi seperti ini, collusion itu jadi tidak stabil. Karena satu perusahaan pasti akan cheat ke perusahaan yang satunya. Oke? Similarly, firms one profit increase if it cheats on firm 2. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya, Bu. Silahkan. Mau bertanya, Bu. Tadi kan bahasnya cuma 2 perusahaan. Nah, bagaimana misalnya kalau ada kompetitor baru yang memasuki pasar? Oke, thank you. Nah, wait, do we have? Saya cek dulu ya. Kita bahas itu nggak sih di ini? Oke, let's see. Apakah hari ini kita akan membahas kalau misalnya ada perusahaan baru atau tidak? Karena ini slide-nya cukup panjang. Jadi nanti let's see apakah kita akan selesai kali ini. Kalau kita nggak selesai kali ini, ya nanti kita teruskan di minggu depan. Tapi ya nanti kita akan bahas kalau misalnya nanti ada perusahaan yang lebih dari 2. Oke, thank you for the question. Nah, similarly ya, ini perusahaan 1, kalau misalnya dia cheat, itu sebetulnya dia juga akan mengalami profit yang lebih tinggi. Maka di situasi seperti itu, perusahaan 1 akan cheat, sama seperti yang di perusahaan 2 tadi. Oke, ini cara bacanya sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya perusahaan 2 terus-menerus memproduksi Y2M, maka sebetulnya lebih menguntungkan bagi perusahaan 1 untuk memproduksi di titik ini. Jadi lebih besar daripada Y1M. Nah, maka perusahaan 1 nanti akan cheat. So, profit-seeking cartel in which firm cooperatively set their output level is fundamentally unstable. Nah, jadi kolusi itu tidak stabil di keadaan seperti ini. Nah, sebagai contoh, kita tahu bahwa OPEC ini sudah melakukan broken agreements ya, itu karena kolusi seperti ini memang tidak stabil. Oke, nah, ya kita agak panjang ya hari ini. I think we have like 60 atau 70 slide gitu hari ini. Oke. Nah, berikutnya adalah the order of play. Nah, jadi kalau tadi kita membahas bagaimana perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu memilih level output secara bersamaan, secara simultaneous. Nah, sekarang gimana kalau misalnya perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu memilih output level tidak di saat yang bersamaan. Jadi misalnya perusahaan 1 memilih output duluan dan perusahaan 2 akan merespon terhadap output ini. Nah, di sini kalau misalnya perusahaan 1 itu yang duluan menentukan output, kita menyebutnya sebagai leader, dan perusahaan 2 yang merespon terhadap output ini itu kita sebut sebagai follower. Nah, sekarang kita punya sequential game. Nah, jadi kalau tadi adalah simultaneous game, sekarang kita punya sequential game. Jadi in sequence ya, jadi perusahaan 1 menentukan output duluan, diketahui oleh semua, nanti perusahaan 2 barulah belakangan bereaksi
merespon terhadap output itu. Ini disebut sebagai sequential game. Nah, such games are disebut sebagai von Stackelberg games. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Apakah jadi leader itu lebih baik? Is it better to be leader? Or is it better to be follower? Atau apakah menjadi follower itu lebih baik? Nah, maka kita lihat bersama-sama. Stackelberg games question, what is the best response that follower firm 2 can make to the choice Y1 already made by the leader? Nah, jadi apa best response dari follower untuk output yang sudah ditentukan oleh leader, yang sudah dibuat oleh leader. Jadi gimana perusahaan 2 ini bisa memiliki best response terhadap perusahaan 1. Dan perusahaan 1 ini adalah sebagai leadernya. Nah, jadi di sini kita cari best reaction-nya. Nah, jadi best response perusahaan 2 untuk perusahaan 1, di mana perusahaan 2 adalah follower, perusahaan 1 adalah leader, itu kita cari dulu best response perusahaan 2. Nah, so firm 1 knows this and so perfectly anticipates firm 2's reaction to any way chosen by firm 1. Nah, jadi di sini kan perusahaan 1 menentukan, jadi firm 1 menentukan Y1 kan. Nah, firm 2 ini merespon dengan cara dia memilih best response dari perusahaan 2 terhadap output dari perusahaan 1. Nah, nanti firm 1 itu sebetulnya sudah tahu, sudah bisa mengira-ngira bahwa perusahaan 2 pasti mengeksekusi best response-nya. Nah, oleh karena itu nanti firm 1 juga akan melakukan best response terhadap perusahaan yang kedua. Nah, jadi firm 1 mulai duluan, leader, follower, best response, dan nanti leader akan merespon kepada follower juga dengan best reaction-nya. Nah, jadi sebetulnya basically sequential game itu seperti itu. Nah, oleh karena si leader atau perusahaan 1 ini mempertimbangkan respon si perusahaan 2, maka dia akan mempertimbangkan ini pada formula profitnya dia. Nah, jadi perusahaan 1 profitnya formulanya akan seperti ini. Jadi pi 1 S ini adalah Stackelberg, jadi S ini adalah Stackelberg. Y1 itu sama dengan P dikali P dikali output yang ada di pasar. Nah, jadi output yang ada di pasar itu adalah Y1, itu yang dikeluarkan oleh perusahaan 1, dan output perusahaan 2 itu adalah R2Y1 atau best reaction terhadap output perusahaan 1 tadi. Nah, jadi ini adalah P dikalikan dengan kuantitas Y1 dikurangi cost dari perusahaan 1. Oke? Nah, jadi saya ulangi ya. Ini kenapa Y1 ditambah R2Y1? Karena Y1 ini adalah output yang diproduksi oleh perusahaan 1, sedangkan R2Y1 ini adalah output yang diproduksi oleh perusahaan 2 sebagai reaksi dari Y1. Nah, jadi Y1 ditambah R2Y1 ini adalah total output yang ada di pasar. Nah, jadi P dikali total output yang ada di pasar dikalikan Y1 atau kuantitas Y1 dikurangi C1 Y1. Oke, jadi ini adalah profit function dari perusahaan 1 dalam Stackelberg games atau sequential game. Nah, the leader then choose Y1 to maximize profit level. Nah, jadi berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari berapa nilai Y1 yang menghasilkan profit yang maksimum. Nah, will the leader make profit at least at large as
Will the leader make a profit at least as large as its Cournot-Nash equilibrium profit? Nah, kita belum tahu ya, maka kita hitung di sini. Nah, jawabannya adalah yes. The leader could choose its Cournot-Nash output level, knowing that follower would then also choose Cournot-Nash output level. The leader's profit would be its Cournot-Nash profit, but the leader does not have to do this, so its profit must be at least as large as its Cournot-Nash profit. Nah, jadi nanti si leader ini akan punya equilibrium, akan punya profit di level Cournot-Nash equilibrium. Kenapa? Karena nanti leader, karena dia gerak duluan ya, jadi dia yang melakukan pergerakan lebih dulu, dia itu sebetulnya bisa memilih level Cournot-Nash output-nya. Jadi output level yang ada di Cournot-Nash equilibrium itu bisa dipilih duluan oleh si leader. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa dia juga bisa mendapat Cournot-Nash profit. Nah, nanti si perusahaan 2 itu juga kita tahu karena dia mengikuti level output-nya si leader, si perusahaan 2 pasti juga akan memilih Cournot-Nash output level. Nah, jadi nanti keduanya akan mendapat Cournot-Nash level of profit. Nah, bingung ya pasti karena ini hanya konsep. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan supaya lebih bisa dimengerti dengan intuisi kita. Nah, di sini let's use. Jadi di sini kita punya market inverse demand adalah P sama dengan 60 dikurangi YT. Nah, firm cost-nya untuk perusahaan 1 adalah Y1 kuadrat, untuk perusahaan 2 adalah 15Y2 ditambah Y2 kuadrat. Nah, tadi kita sudah hitung ya bahwa, jadi ini masih mengikuti kalkulus yang kita lakukan di awal tadi. Jadi tadi kita punya Y2 sama dengan R2Y1 adalah 45 dikurangi Y1 dibagi 4. Nah, ini adalah base reaction dari perusahaan 2. Nah, sekarang kita cari profit dari perusahaan 1 menggunakan dengan mengconsider reaction dari perusahaan 2 ke dalam fungsi profit. Nah, kita masukin aja 60 dikurangi Y1 dikurangi R2Y1 dikali Y1 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini adalah cost, ini adalah P, nah ini adalah Q1. Nah, masukin persamaannya R2 tadi, 45 dikurangi Y1 per 4. Nah, ini kita hitung. Kalau kita hitung, nanti kita akan ketemu hasilnya adalah 194 per 4 Y1 dikurangi 7 per 4 Y1 kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu profitnya adalah ini. Nah, untuk profit maksimum, ini kita cari Y1. Jadi Y1-nya dicari, nanti akan ketemu bahwa Y1S-nya adalah 13,9. Nah, jadi ini Anda transformasi ke Y1 sama dengan bla 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 bla, di mana nanti Y1 itu sama dengan Y1S. Nah, jadi level output di profit maksimum untuk perusahaan 1 itu adalah 13,9. Nah, kalau sudah ketemu level output yang optimum untuk perusahaan 1, 13,9, berikutnya kita ingin mencari tahu what is firm 2 response to the leader's choice. Nah, jadi nanti firm 2 akan bereaksi, merespon seperti apa pada output perusahaan 1 sama dengan 13,9. Nah, di sini kita akan mencari profit function untuk perusahaan kedua dengan mengconsider bahwa perusahaan 1 itu sudah menentukan output sebesar 13,9. Nah, jadi sebenarnya gampang banget, tinggal Anda masukkan R2 tadi, rumusnya apa, dan Y1-nya ini masukkan ke dalam persamaan tersebut. Nah, maka level output maksimum
level output pada keadaan profit maximizing untuk perusahaan kedua itu adalah 7,8. Nah, jadi di dalam Stackelberg game ini nanti kita bisa simpulkan bahwa Y1S sama dengan 13,9 dan Y2S sama dengan 7,8. Nah, nanti ini adalah level output yang optimum dalam Stackelberg Games untuk kedua perusahaan. Oke. Nah, jadi the CN output level. Nah, Cournot-Nash output levelnya adalah 13,8. Nah, jadi karena ini output ya, jadi yang 13 ini kita bulatkan jadi 13 kan nggak mungkin. Output kok nggak genep. Nah, jadi yang 7,8 ini boleh misalnya kita mau bulatkan menjadi 8. Jadi ini Anda boleh bulatkan menjadi 13 atau bulatkan menjadi 14, ini nggak masalah, terserah aja. Tapi kebetulan di soal ini dia membulatkannya menjadi 13 dan 8. So the leader produce more than its Cournot output and the follower produce less than its Cournot output. Nah, seperti itu. This is true generally. Nah, jadi di Stackelberg game nanti akan ketemu Cournot output level untuk Y1 dan Y2. Nah, ini nah, jadi kalau misalnya kedua perusahaan memproduksi di output yang levelnya adalah Cournot-Nash, ini perusahaan satu akan punya higher profit, perusahaan dua juga akan punya higher profit. Nah, Y1 dan Y2 bintang ini adalah Cournot-Nash equilibrium. Wait a minute. Equilibrium. Nah, jadi ini adalah yang garis kuning ini adalah followers reaction curve. Nah, sedangkan yang wait a minute. Oke, nah di situasi seperti ini, Oke, nah jadi di sini kedua perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih tinggi, tapi kalau misalnya wait a minute, what's the difference between this and that? Oh, ya, sorry. Nah, jadi ini saya salah ya membacanya. Nah, jadi saya ulang di sini. Nah, jadi Y2 sama Y2 star dan Y1 star ini adalah Cournot-Nash equilibrium. Nah, sebetulnya kalau perusahaan satu dan perusahaan dua itu diperbolehkan untuk memproduksi di sepanjang garis ini dan sepanjang garis ini. Jadi di sini dan di sini itu masing-masing perusahaan itu akan mendapatkan profit yang lebih tinggi. Tapi sekarang kita punya titik output Y1 star dan Y2 star, di mana kedua titik output, kedua level output adalah Cournot-Nash level output. Nah, kalau di situasi seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa yang mendapatkan output lebih tinggi itu hanya perusahaan satu. Sedangkan perusahaan dua, dia hanya mendapatkan Cournot-Nash profit. Nah, jadi untuk perusahaan dua, dia hanya punya Cournot-Nash level of profit. Sedangkan yang mendapat higher profit adalah perusahaan satu. Karena apa? Karena output Cournot-Nash-nya ada di Y2 bintang dan Y1 bintang. Nah, jadi Y1 bintang dan Y2 bintang is the Cournot-Nash equilibrium. Dan Y1S dan Y2S is the Stackelberg equilibrium. Nah, ini adalah Stackelberg equilibrium. Ini yang tadi kita hitung di Stackelberg game tadi, itu outputnya yang Y1S dan Y2S itu ada di sini. Nah, kalau seperti itu, nah kalau misalnya kita memilih output di level yang Stackelberg output ini,
maka tidak ada perusahaan yang akan mendapat profit lebih tinggi. Jadi kedua perusahaan akan berada di level output yang sama dengan Cournot-Nash. Jadi tidak lebih tinggi daripada Cournot-Nash. Ketika titik output yang diproduksi ada pada YS1 dan YS2. Kalau tadi kita memproduksi di Y1 dan Y2 bintang, itu nanti perusahaan satu akan punya profit yang lebih tinggi daripada level Cournot-Nash. Tapi sekarang karena memproduksinya di titik Y1S dan Y2S, maka tidak ada perusahaan yang profitnya lebih tinggi daripada Cournot-Nash. Nah, itu adalah Stackelberg game. Lalu Bertrand masih panjang nggak sih? Sebentar, saya cek dulu. Oh, I think that's a lot. Saya khawatir Anda terlalu overwhelmed dengan materi. Anyway, let's go on. Oh ya, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut? Nggak ada nih? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke price competition. Nah, tadi kita membicarakan tentang quantity competition, sekarang kita akan ngomongin price competition. Nah, jadi kalau quantity competition itu adalah Cournot, nah kalau price competition itu adalah Bertrand. Jadi kalau quantity Cournot, kalau price adalah Bertrand. So what if firms compete using only price setting strategy? Nah, tadi kalau mereka bersaing dengan cara menentukan berapa output yang diproduksi, sekarang dia akan bersaing menggunakan berapa level harga yang mereka tentukan instead of using quantity setting strategy. Nah, this game of price competition is called Bertrand games. Nah, jadi kita belajar dua game ya tadi, ada Cournot, lalu ada Stackelberg, sekarang kita belajar Bertrand Games. Nah, di Bertrand Games ini each firm's marginal production cost is constant. Nah, jadi marginal production cost-nya itu constant at C, and all firm set their price simultaneously. Nah, jadi di Bertrand Game ini dia menentukan harga itu secara simultan. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya Nash equilibrium di sini? Of course we do. Tinggal bagaimana cara menghitungnya. Yes, exactly one. Nah, jadi kalau di game Bertrand kita punya satu Nash equilibrium. All firms set their price equal to the marginal cost. Nah, jadi Nash equilibrium untuk Bertrand Games itu adalah semua perusahaan menentukan harga sama dengan marginal cost-nya. Kenapa? Nah, karena kita pernah bahas kan, jadi ketika price sama dengan MC, nah ini adalah level di mana kita punya titik produksi yang paling optimum. Nah, jadi nanti di sini kita punya optimum quantity. Nah, that's why that's the Nash equilibrium of the Bertrand Games. Nah, mari kita masuk ke hitung-hitungannya. Suppose one firm sets its price higher than another firm. Jadi firm satu nilainya lebih tinggi daripada firm yang kedua. Then the higher price firm would have no customer. Nah, jadi kalau misalnya ada dua perusahaan, satu perusahaan harganya lebih mahal daripada perusahaan yang satunya. Nah, of course, perusahaan yang harganya lebih mahal nanti nggak ada yang beli. Karena orang pasti akan memilih ke perusahaan yang harganya lebih murah. Nah, oleh karena itu, equilibriumnya adalah semua perusahaan itu mengeset harga di harga yang sama. Nah, kalau misalnya perusahaan ingin mengeset harga di harga yang sama, nah maka mereka itu harus memastikan bahwa perusahaan lawannya itu tidak bisa mengeset harga yang lebih murah daripada harga yang dia set. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa nanti kita akan punya optimum level atau di sini kita sebutnya sebagai Nash equilibrium. Itu equilibrium itu ketika perusahaan itu mengeset price sama dengan marginal cost.
Jadi kalau misalnya price-nya sama dengan marginal cost, nah itu nanti semua perusahaan tidak ada yang bisa menge-charge price yang lebih murah daripada marginal cost. Maka nanti semua perusahaan harganya sama dan tidak ada yang bisa mengeset harga yang lebih murah dari marginal cost. Jadi price sama dengan marginal cost itu adalah Nash equilibrium dari Bertrand Games. Nah, mari kita lihat aplikasinya. Suppose the common price set by all firms is higher than marginal cost. Nah, jadi kalau misalnya ternyata harga yang ditentukan oleh perusahaan itu lebih tinggi daripada marginal cost, nah nanti pasti akan ada, seperti yang saya sebutkan ya, akan ada perusahaan yang bisa menge-charge harga yang lebih murah. Nah, nanti perusahaan yang bisa menge-charge harga yang lebih murah akan punya profit yang lebih tinggi. Nah, tapi nanti akan ada perusahaan lain lagi yang juga bisa mengeset lebih murah lagi. Nah, oleh karena itu, common price which prevents undercutting is equals to marginal cost. Hence, kita cuma punya satu Nash equilibrium, yaitu di mana P sama dengan marginal cost. Atau dalam hal ini, marginal cost dilambangkan dengan huruf C kecil. Nah, jadi P sama dengan marginal cost sama dengan C. Oke, nah itu Bertrand Games. Nah, ternyata kita baru belajar intuisinya Bertrand Games. Oke, jadi itu intuisi dari Bertrand Games. Nah, yang berikutnya adalah sequential price games. Nah, kalau tadi di Bertrand Games itu dua perusahaan menentukan harga secara simultan. Nah, sekarang kita akan melihat sequential price games di mana di sini perusahaan menentukan harga itu tidak secara bersamaan, tapi secara sekuensial. Nah, jadi ada perusahaan yang menentukan harga duluan, ada perusahaan yang belakangan menentukan harga. Nah, ini disebut juga sebagai price leadership game. Di mana yang mengeset harga duluan disebut sebagai price leader, yang mengeset harga belakangan disebut sebagai price follower. Nah, think of a large firm, jadi leadernya itu biasanya firm yang lebih besar, and many competitive small firm. Nah, followernya itu biasanya adalah perusahaan yang lebih kecil. Nah, di sini perusahaan yang lebih kecil bisa lebih dari satu. Jadi ada banyak small firms misalnya sebagai followers. The small firms are price takers, and so their collective supply reaction to market price P is their aggregate supply function. Nah, jadi karena si perusahaan kecil ini dia tidak punya power untuk menentukan harga seperti leader, maka dia adalah price taker dan nanti supply reaction-nya mereka, jadi collective supply reaction ini maksudnya adalah penentuan harga mereka, itu kan merupakan reaksi dari harganya si leader. Nah, itu disebut sebagai collective supply reaction, itu sama dengan agregat supply function-nya mereka. Nah, jadi market price is their aggregate supply function dari si perusahaan-perusahaan yang kecil itu. Nah, the market demand function itu misalnya DP. Jadi di sini kita akan punya dua versi supply ya. Jadi kalau pasar itu kan demand dan supply. Nah, market demand-nya itu satu DP, tapi untuk supply-nya kita punya dua, yang satu dari perusahaan yang besar, yang satu dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Jadi supply dari leader dan supply dari followers. So the leaders know that if it sets price P, the quantity demanded from it will be residual demand. Nah, jadi perusahaan besar ini tahu bahwa kalau misalnya dia ngeset harga, nanti dia itu quantity demanded, jadi demand yang akan membeli dari perusahaan leader tersebut itu adalah residual demand. Residual demand itu maksudnya apa? Itu adalah sisa orang-orang yang tidak membeli dari perusahaan kecil. Nah, jadi kalau DP ini ibaratkan ini sebagai semua populasi pembeli, orang yang akan membeli. Nah, nanti yang akan membeli di perusahaan besar itu adalah residual demand. Residual demand ini adalah
orang-orang yang tidak membeli dari perusahaan kecil. Nah, maka nanti si perusahaan besar itu akan mendapatkan residual demand yang merupakan DP dikurangi YFP. YFP ini tadi adalah aggregate supply dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, oleh karena itu, leaders profit function, maka nanti profit functionnya leader itu adalah P dikali, nah ini hati-hati ya, seluruh output yang ada di pasar itu berarti adalah yang ini. Ini adalah seluruh output yang ada di pasar. Sorry, saya nggak benar ini. Saya tulis di sini aja biar nggak bingung. Jadi total output di pasar market itu adalah DP. Oh, bener ding. Sorry. Nggak jadi. Nah, udah benar, tidak perlu saya sebutkan lagi. Nah, jadi total demand yang ada di pasar kan DP. Nah, tapi di sini karena yang beli di perusahaan besar itu hanya residual demand-nya, maka di sini P dikalikan residual demand. Residual demand. Nah, dikurangi. Nah, ini adalah cost-nya perusahaan besar dikalikan. Nah, ini juga residual demand. Jadi residual demand ini sebetulnya sama dengan kuantitas yang terjual dari si perusahaan yang paling besar. Nah, jadi ini adalah profit function dari perusahaan besar. Jadi P dikali residual demand dikurangi cost function di kalikan residual demand. Nah, kalau udah the leader's profit function tadi sudah, so the leader choose the price level P star for which profit is maximized. Nah, nanti hasilnya akan ketemu P bintang, di mana ini profitnya adalah maximized. The followers collective supply YFP star units and the leader supplies the residual quantity. Nah, jadi nanti di sini, nanti di pasar, di sequential price game ini, nanti si perusahaan yang kecil atau kita sebut sebagai followers itu nanti akan punya kuantitas. Jadi kan P-nya kan yang menentukan adalah perusahaan yang besar nih, si leader. Nah, maka nanti reaksinya adalah followers akan memproduksi output sebanyak YFP star, sedangkan si leader itu akan memproduksi sejumlah residual demand atau D dikali P star dikurangi YF P star. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti masing-masing perusahaan, baik yang leader maupun follower, akan ada di posisi profit maximizing. Oke, udah selesai ternyata. Oke, nah itu materi dari saya, cukup panjang ya. Nah, kita selama 1,5 jam non-stop mempelajari beberapa konsep dalam waktu yang sama. Nah, oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya Bu mau bertanya. Silahkan. Tadi di model skateboard itu kan ada perusahaan satu sebagai leader,
kemudian perusahaan 2 sebagai followers, itu kan kalau dilihat dari profit maksimumnya lebih tinggi yang leader itu ketimbang yang followers. Nah, kira-kira ada nggak kira-kira kemungkinan dari followers ini memiliki keuntungan yang sama, minimal sama atau melebihi dari itu yang perusahaan yang sebagai leader itu? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi apakah perusahaan follower itu mungkin mendapat profit yang lebih tinggi? Nah, I don't think so. Jadi biasanya perusahaan leader akan selalu mendapat profit yang lebih tinggi karena dia kan sudah gerak duluan nih. Nah, follower biasanya tidak bisa mendapat profit yang lebih tinggi. Tapi apakah bisa mendapat profit yang sama? Nah, itu mungkin sekali terjadi. Jadi, aduh, hilang lagi. Nah, jadi dia perusahaan yang follower itu bisa mendapatkan profit yang sama, tapi kalau yang lebih tinggi tidak bisa. Jadi seperti itu jawabannya. Oke? Iya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Terakhir Bu, Silahkan. ini kan istilah veteran games ini sejujurnya saya baru pertama kali dengar. Yang pernah saya dengar itu kuasi Bu. Ini sama nggak Bu modelnya kuasi dengan veteran ini? Nah, kalau saya malah belum pernah dengar yang kuasi. Jadi saya nggak tahu apakah Bertrand sama dengan kuasi apa enggak. Jadi gitu. Karena saya nggak tahu yang kuasi, jadi saya nggak bisa bilang apakah Bertrand dan kuasi itu sama atau tidak. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, nah saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Ini gimana sih stop share screen-nya? Oh ini ya, stop share. Nah, jadi itu saja dari saya. Kelasnya akan saya akhiri. Jadi selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa besok Kamis. OMG, kita akan ketemu hari Kamis jam 7 pagi. Oke? Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.